Kemudian studi lagi, enggak. Ya ini waktu itu ada webinar ya. Ada beberapa orang tua yang ikut sama saya, salah satunya Bu Lani ya, ikut waktu itu ya. Ada Angel of Hope atau apa ya waktu itu ya. Saya akhirnya keluar dari grup itu karena informasinya nggak jelas menurut saya dan mereka ternyata berjualan ya, berjualan ivermectin ya. Jadi saya nggak terlalu suka ya. Tapi saya sudah dapat kesimpulan dari webinar dari ada seorang Romo ya, Romo Hari, kebetulan dia adik ipar saya, ya. Seorang pastor, adik ipar saya pastor ya. Dia membuat kesimpulan dari webinar, saya bacakan aja. Ini banyak ya Bapak Ibu, ada 3 lembar, saya baca. Ya, ini karena dia yang mendengarkan dari saya, terus dia membuat ringkasan. Gejala COVID-19 seringkali diremehkan karena pada beberapa orang setelah minum obat flu biasa selama 2-3 hari gejala hilang. Ini loh. Jadi hati-hati kalau sakit flu, Anda belum tentu bukan COVID, sudah belum tentu bukan. Bisa loh itu COVID, ya. Jadi diremehkan gejalanya hilang ya. Padahal belum tentu virus COVID-nya hilang, jadi cuma menghilangkan gejala aja. Hanya tidak tampak dan tetap terus berkembang sampai setelah 1 minggu, virus COVID semakin tidak terkendali, ketika gejala semakin memburuk, biasanya baru pasien dibawa ke rumah sakit, padahal seringkali sudah terlambat dan berakibat kematian. Jadi sekarang, di slide saya hari ini, saya akan ngasih strategi, begitu keluarga Bapak Ibu ada yang sakit, flu, pilek baru tahap awal, entah itu COVID atau enggak COVID, kita sudah tahu caranya untuk menghindari, jangan sampai kita terlambat. Akan saya jabarkan di slide saya bagaimana caranya mengobatin, bagaimana caranya kita menghindari COVID. Oke, di slide terakhir. Yang nomor 2, swab PCR paling efektif dilaksanakan pada hari kedua sampai hari ke-7. Nah, tahunya kita kapan, kalau kita sakitnya kapan, ya kan? Namun perlu diingat, semakin ditunda semakin berbahaya. Juga perlu diingat bahwa kita tidak dapat mengandalkan PCR karena hasil PCR bisa keliru karena human error. Jadi hasil tesnya bisa salah karena orang. Ya. Oleh sebab itu perlu dilihat keadaan klinis pasien. Apabila secara klinis pasien menampakkan flu, sebaiknya ivermectin langsung diberikan. Ya, jadi tanda flu aja langsung dikasih ivermectin ya. Tahu nggak ivermectin itu obat apa? Obatnya kutu itu, kudis ya, skabies ya, cacing ya, itu bukan obatnya virus ya, ini obatnya parasit ya. Nomor 3, kematian akibat COVID-19 umumnya karena 70% fungsi paru tidak berfungsi atau darah mengental sehingga terjadi serangan jantung. Ini bukan serangan jantung aja, ini adalah badai sitokin ya. Yang terjadi adalah badai sitokin yaitu hiperinflamasi ya, di mana tubuhnya kebingungan, tidak bisa membedakan mana yang musuh, mana yang teman, sehingga dia saling menghancurkan dirinya sendiri. Itu yang terjadi, ya, kayak penyakit autoimun. Itu yang menyebabkan kematian, akhirnya terjadi kegagalan seluruh organ. Ya, jadi matinya orang itu karena kegagalan seluruh organ, ya, nggak bisa bernafas salah satunya. Untuk manusia lebih baik digunakan ivermectin tablet, karena kalau barangnya langka, orang-orang rebutan, sudah tahu dari literatur kalau ivermectin bisa ngobatin. Sekarang punya hewan pun dibeli, karena beli yang punya orang juga sudah sulit, harganya juga sudah mahal. Ya. Saat ini ada yang 6 mili dan 12 mili, yang punya orang itu 12 miligram. Belum ada studi mengenai dampak ivermectin cair yang diperuntukkan untuk hewan. Namun ada kekhawatiran besar akan berpengaruh pada ginjal atau empedu setelah 6 bulan. Kecuali ivermectin tablet buatan Cina yang sudah diadaptasi untuk manusia dan hewan. Jadi obat yang kita minum obatnya hewan. Ya toh, enggak lah ya. Ada yang khusus untuk manusia ya, dan yang kita punya khusus untuk manusia. Ivermectin berfungsi mencegah penggandaan virus COVID, maksudnya replikasi. Jadi supaya dia tidak bisa menggandakan diri. Ya. Oleh sebab itu ivermectin sebaiknya diberikan pada awal gejala, mulai nampak flu, khususnya batuk, pilek, demam, dan diare. Usulannya setiap ada gejala awal flu, meriang langsung mengkonsumsi ivermectin. Jadi kasarnya, sebelum kamu positif COVID atau tidak, begitu kelihatan ada gejala flu, langsung dikasih ivermectin. Itu yang ada di webinar ivermectin kemarin. Ya, langsung sebelum terjadi. Karena apa? Karena perjalanannya sangat cepat dan bisa mengakibatkan kematian, sehingga kita ini berlomba dengan waktu. Begitu muncul, pokok begitu flu, begitu apa, langsung anggap sebagai COVID. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nomor 6, ivermectin menurut studi menurunkan 50% infeksi COVID setelah 48 jam. Ya, jadi dia bisa menyembuhkan dalam waktu 48 jam. Ivermectin bisa dipakai untuk pencegahan, tetapi beberapa jurnal kesehatan mengatakan bahwa tidak perlu ivermectin dipakai sebagai pencegahan. Jadi sekarang orang-orang yang ketakutan, ya,
itu beli ivermectin bukan untuk ngobatin, padahal tadi kita kan tahu kalau orang nggak ada penyakit buat apa dikasih. Ya. Tetapi terbukti ini bisa untuk mencegah, walaupun tidak dianjurkan. Karena apa? Karena efek sampingnya itu ada. Ya nanti kita bacakan ada efek sampingnya. Ya sehingga efek sampingnya itu enggak ada. Tapi buat mereka yang pakai untuk pencegahan, mereka ngitung efek samping sama manfaat yang didapat lebih besar manfaat, sehingga mereka tetap pakai. Ya itu ceritanya. Tetapi umumnya para dokter di UGD menggunakan ivermectin untuk pencegahan. Jadi dokter-dokter sendiri minum, ya, karena nggak ada pilihan. Karena tiap hari harus terpapar. Ya, daripada dia sakit, dia juga minum ya untuk pencegahan. Lebih baik preventif. Dosis pencegahan adalah 1 ivermectin tablet 12 mg untuk 1 minggu. Jadi 1 tablet 1 minggu. Ya. Perlu diingat bahwa ivermectin bukan obat COVID, bukan. Ya, tapi ivermectin menyembuhkan infeksi paru yang dikakibatkan oleh COVID. Ya. Jadi ini terbukti menghambat replikasi virus, jadi virusnya nggak bisa berkembang biak. Ya, nanti kalau nggak berkembang biak, virusnya akan dengan dimakan usia kan akan tua kan akan mati. Itu tujuannya kayak gitu. Dosisnya ada di sini, ini tidak saya baca dosisnya ya. Pencegahan 1 minggu sekali 1 tablet, ya, atau terasa ada gejala flu. Ini yang lain-lainnya tidak saya baca ya, karena udah panjang. Nanti tak kasih aja di saya posting ya di Facebook. Ya, biar nanti teman-teman bisa baca ya. Ini Angel of Life ya, namanya Angel of Life ya. Ini ada dosis-dosisnya ya, caranya dia ngobatin orang itu saya copy paste semua ya, penjelasannya dia ya. Ya tetap pakai obat-obatan ya, mereka pakai obat-obatan Cina, pakai obat-obatan ini karena ya segala upaya lah, karena untuk menyelamatkan nyawa ya. Ini kan hitungannya sama nyawa. Jadi kalau untuk nyawa ya apapun dilakukan ya. Saya sempat nanya ya, vitamin D juga dosis tinggi ya. Kemudian saya juga sempat nanya sama salah satu komunitas kita yang sempat beli ivermectin ya, ya harus dipakai juga ya. Ini saya survei ya di marketplace ya, walaupun stok sampai habis ya. Ini obat kutu sebenarnya ya, isinya 2 biji, harganya 249.000 ya, ini yang 12 mg. Sampai tulis konsumsi manusia gitu ya, obat untuk kutu ya. Ini di tempat lain ya, 216.000 ya, isinya 10 ya. Ini di tempat lain lagi 470.000, isinya 10 ya. Ini di tempat lain lagi ya, ada yang 175 isinya 6 ya, ada yang isinya 10 225 ya. Ini di tempat lain lagi ya, harganya 155, isinya 4 ya. Tapi ini dianggap melakukan pelanggaran ya jualan ini ya. Ya oke ya. Ini saya cari di toko lain ya, ketemu ya, barangnya ada ya, buatan Cina tadi ya, yang katanya sudah diadaptasi untuk manusia sama hewan ya. Ini ya, harganya juga bermacam-macam. Nanti kebayang nggak Bapak Ibu, kalau seandainya terjadi ledakan COVID, tsunami COVID, ini habis semua. Kemudian harganya meroket, enggak karu-karuan. Bukan berarti saat ini Bapak Ibu harus stok, enggak ya, enggak, saya enggak ngomong itu ya. Cuman ini yang mungkin terjadi ya. Sekarang pun walaupun obatnya enggak resmi di marketplace ada. Ya. Ini peringatan bahaya ivermectin ya, tidak boleh diberikan pada anak-anak dengan berat badan di bawah 15 kg. Ya. Ini kegawatannya, makanya saya nggak pakai. Ya. Saya nggak pakai tabletnya, saya nggak pakai. Ya, saya pakai frekuensinya, pakai frekuensinya. Saya masukkan dalam antioksidan. Ya, ini. Ini ya di dalam binatang dicoba ya, memang tidak boleh dimatikan hamil, tapi di batang coba ya. Ini bisa terserap dalam ASI ya, jadi tidak dikasihkan. Terus interaksi obat, ya, ini termasuk mengganggu ya, efektivitas dari lactobacillus. Lactobacillus kan probiotik kita, ya. Simbio kita kan lactobacillus ya, jadi nggak aktif kalau dikasih ini ya, ivermectin dalam bentuk yang aslinya. Ya. Kemudian yang ini efek sampingnya dia, ya. Dok, efek sampingnya kok mirip dengan COVID? Ya kan nggak bisa dibedakan ya. Ini COVID-nya apa ivermectinnya yang bikin masalah ya. Ya. Jadi kenapa ini saya pilih ya, ivermectin saya pilih ya, tapi tidak dalam bentuk aslinya, dalam bentuk imprint. Ya. Saya pindahkan ke dalam vitamin A ya. Karena produk vitamin A ini memang antiinflamasi dan memang dipakai pemerintah ya. Ini resmi ya dipakai pemerintah untuk usia 1 sampai 5 tahun ya. Diulang setiap 6 bulan sekali ya, karena kita memang dikatakan kalau di sana dikatakan untuk memperbaiki mata ya, karena kasus kebutaan di anak-anak Indonesia itu banyak ya, sehingga dikasih vitamin A. Tapi di sini saya pakai yang lain ya, antioksidannya kita pakai untuk melawan oksidatif stres
untuk melawan inflamasi, untuk mencegah terjadinya badai sitokin. Ini saya pakai di situ. Ya. Jadi ini sebagai antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh melawan berbagai macam penyakit, termasuk dari infeksi COVID. Jadi Bapak Ibu udah paham ya, kenapa kok saya ngotot sekali di grup ya. Saya butuh 1.000 orang ya, karena saya sudah menyiapkan 1.000 soft gel ya untuk anak-anak saya ya, ya anak-anak kita lah ya, yang perlu saya lindungi karena mereka nggak terproteksi. Nah inilah salah satu cara saya untuk memproteksi mereka. Paling tidak selama 6 bulan saya kasih antioksidan vitamin A, paling tidak ya, dia bisa melindungi dari serangan badai sitokin ya kalau seandainya ada ya. Kemudian yang kedua dia punya frekuensi ivermectin yang bisa dipakai untuk melawan COVID ya. Sehingga anak-anak saya lebih terproteksi, lebih aman. Itu tujuan saya memberikan vitamin A. Dan itu semua gratis ya Bapak Ibu ya. Ada di postingan Facebook Group ya, tolong dibaca di sana. Ya. Sementara saya nggak baca pertanyaan dulu ya Bapak Ibu ya, karena slide-nya panjang ya, ada 2000 slide. Banyak banget dok, enggak lah, dikit kok ya slide-nya ya. Cuman topiknya penting banget dan waktunya mepet ya, karena Bapak Ibu harus berbuka. Ya. Lanjut lagi, ini yang saya lakukan kepada Bapak Ibu ya, jadi saya nyiapkan 1.000 soft gel untuk menyelamatkan anak-anak di komunitas protokol dokter senja. Saya nggak muluk-muluk lah ya, ini gratis ya Bapak Ibu, setiap orang saya kasih satu ya. Kemasannya seperti ini, karena kemasannya seperti ini sangat sulit Bapak Ibu, untuk saya kirim itu sangat sulit. Ongkos kirimnya mahal, ngepaknya sulit, sehingga saya minta kepada orang tua, kalian orderlah suplemen ya di Bekasi atau di Matahati. Nanti ini kita sisipkan dalam suplemen kalian supaya ongkos kirimnya murah. Ya ini gratis kok buat kalian ya. Jadi sambil sekalian kita ngirim suplemen ke Anda, ini saya sertakan ya. Ini adalah paket ya, ini paket untuk pemula ya yang belum mulai protokol dokter senja, ingin mulai suplementasi silakan. Ini harganya 440.000. Kalian akan mendapatkan 2 box Synbio, 1 box free gas isi ini isi 30 dan free 1 box isi 40. Ini free, benar-benar free. Sekarang stok kita cuma tinggal 100 ya, 100 orang lagi ya. Jadi silakan kalau kalian mau order ya. Kok jadi jual? Enggak lah, ini caranya kita ngasih vitamin A-nya bingung gitu, mau gimana cara ngirimnya ya. Kalau kalian nggak order saya nggak bisa ngirim ya. Kalau kalian order saya baru bisa ngirim ya. Kemudian kalau yang orang-orang yang sudah terapi di tempat kita udah punya sekitar berapa ya? 7 ya, 7 atau 8 ya, 8 klinik ya. Itu nanti pasien-pasien kita, anak-anak kita yang terdaftar di sana akan kita kasih vitamin A ya, free. Ya. Ini lagi dihitung sama Mbak Wati, nanti akan dikirim ke daerah. Sekalian nanti terapis juga lagi mengabsen ya, siapa-siapa yang mau dikirim. Bagi pasien kami yang melakukan terapi BICOM ya, online ataupun offline, bila kalian belum terdaftar, tolong sekalian kalian kontak, kalian hubungi terapis kalian ya, dimanapun itu berada, supaya kalian dijadwalkan untuk menerima vitamin A kami ya, yang sudah berisi frekuensi ivermectin, ya, sehingga kalian nggak perlu lagi beli ivermectin di luaran sana, ya, kita pakai yang ini aja. Oke. Jangan mudik ya. Ini loh, mengapa sih orang kena COVID itu bisa mati? Ya karena terjadinya badai sitokin. Ya. Jadi badai sitokin itu kalau menurut buku, menurut mereka itu menyebabkan yang namanya pneumonia. Ya. Pneumonia itu kegagalan pernafasan, yaitu pertukaran antara oksigen dengan CO2 karena alveolinya terisi dengan nanah atau cairan, ya pneumonia. Ya. Kemudian akhirnya terjadi yang namanya pembengkakan di pembuluh darah, cairannya keluar, darahnya mengental, yang namanya clot. Pertukaran udara juga nggak bisa, pembengkakan nggak bisa nafas, yang namanya akut respiratory distress syndrome. Itu menyebabkan kematian. Tapi kalau yang saya baca di sini, yang penting itu adalah kata-kata inflamasi. Dan kita bisa mengatasi inflamasi. Berdasarkan pengalaman saya sudah lebih dari setahun ya membantu tetangga, membantu komunitas ya teman-teman di komunitas, sahabat-sahabat di komunitas yang tiba-tiba WA saya, dok, saya sekeluarga positif COVID, dok. Saya lakukan terapi, ya. Saya lakukan terapi nomor 1 menggunakan BICOM untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya dia secara offline, ya. Bukan offline ya, online ya, secara online karena dia nggak bisa datang ya, secara online saya lakukan terapinya secara online. Kemudian yang kedua saya lakukan dengan terapi pemberian antioksidan dan antiinflamasi dosis tinggi, ya. Dan ternyata sukses ya. Nanti silakan ya yang orang tua yang sedang hadir di sini atau yang mendengarkan ini dan Anda saya bantu. Anda boleh testimoni ya, biar mereka tahu bahwa hal itu juga kita kerjakan bukan cuma
omongan kosong yang nggak ada buktinya, ya semua kita kerjakan. Jadi kuncinya itu di inflamasi, dan mengatasi inflamasi itu gampang. Ya, badai sitokin itu ada satu, jadi tubuh kita diserang infeksi, tubuh kita mengeluarkan antibodi. Nah, tubuh kita selain antibodi mengeluarkan yang namanya sitokin, yaitu alarm untuk mengaktifkan teman-temannya yang lain, menginformasikan ke yang lain bahwa tubuhnya lagi di-attack, lagi diserang. Tapi ternyata kalau terjadi badai sitokin itu, tubuh kita sudah tidak bisa membedakan mana lawan, mana kawan. Sehingga dia juga melawan dirinya sendiri. Makanya itulah yang menyebabkan kematian. Gagal di sana ya, sitokin storm.